Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasanya kita semua bisa hadir di sini yang sebentar lagi akan mengikuti kajian rutin kita, kajian rutin HSI dengan Bumiku Mengaji, membahas kitab Arba'in untuk hadis ke-34 yang insya Allah dengan tema mengubah kemungkaran. Salawat dan salam tidak lupa semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ana tidak akan berlama-lama. Sebelumnya Ana sapa Ustadz sudah hadir di layar Zoom kita. Assalamualaikum Ustadz. Apa? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Pak Antum. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah setelah sekian purnama kajian kita tertunda karena Barakallah. berbagai hal Ustadz. Alhamdulillah Masya kita Allah, Masya bisa, Allah. iya Alhamdulillah. kita insya Allah bisa melanjutkan lagi kajian Arba'in kita. Sebelumnya Ana bacakan sedikit tata tertib kepada para peserta kajian untuk mencatat sebaik-baiknya Ya. materi yang akan Ustadz sampaikan. Kemudian nanti di sesi kedua akan ada tanya jawab ya Ustadz. Tafadol bagi yang ingin Salam. bertanya langsung lewat Zoom untuk Ikhwan bisa raise hand kemudian menyalakan videonya dan bertanya atau bisa kalau jaringannya kurang bagus silakan ditutup saja videonya dan silakan mulai bertanya dan bagi para akhwat silakan mungkin bisa ini yang ingin bertanya langsung via Zoom bisa menanyakan langsung juga atau eh, silakan menuliskan chat ke anak atas nama Angga Kautsar Bumiku Mengaji. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait tema kajian hari ini yaitu mengubah kemungkaran mungkin yang lebih kita utamakan ya Ustaz. Untuk itu Ya, waktu dan tempat Ana persilakan. Tafadhol Ustaz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada malam hari ini setelah lama kajian ini karena satu dan lain hal belum bisa dilanjutkan, tapi alhamdulillah para asal yang lain Masya Allah saya lihat mereka bersemangat untuk mengisi di Bumiku Mengaji, dan antum pun ana lihat pada semangat-semangat ya, baik moderator maupun yang lain masih semangat untuk bisa mengikuti kajian ini, dan insya Allah kita selesaikan. Kita sampai pada hadis yang ke-34 dari 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasanya, sebelum kita jelaskan, maka akan dibaca terlebih dahulu nas dari hadis ini. Nah, Nah, Ustaz, Ana coba bacakan. Al-haditsur rabi'a wassalasun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ro'a man ro'ai minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati
fabiqalbihi wa dzalikal adhaful imani rawahul Muslim. Nah, beliau mengatakan rahimahullah al-hadiyu adalah yang ke-34. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka adalah dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Barang siapa yang tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan barang siapa yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran. Barang siapa di sini umum, baik laki-laki maupun wanita. Baik dia adalah seorang ulama atau seorang penuntut ilmu atau orang awam. Man, barang siapa? Minkum, di antara kalian, yaitu di antara orang-orang yang beriman. Barang di antara kalian itu orang-orang yang beriman. Ra'ah, melihat, dan melihat di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah melihat dengan matanya, seperti misalnya dia melihat dengan matanya di depan dia ada orang yang mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, di depan dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dengan mata kepalanya, atau yang kedua adalah melihat ilmunya, melihat dengan ilmunya, meskipun dia tidak melihat dengan matanya, tetapi sampai kepadanya berita, kabar yang percaya bahwasanya telah terjadi kemungkaran, ayai khabar tersebut. Jadi secara langsung dia tidak melihat dengan matanya, tetapi kabar yang sahih, kabar yang terpercaya sampai kepadanya, dan dia pun membenarkan khabar. Barang siapa yang melihat. Kemudian ucapan beliau mungkaran, melihat sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama ini. Dia adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat. Sesuatu yang diharamkan. Haram baik dengan dalil dari Al-Quran
atau haram dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari ijma' sesuatu yang disepakati tentang keharamannya antaranya. Misalnya haraman berzina, keharaman khamr atau minuman keras, keharaman judi, keharaman riba. Termasuk di antaranya adalah keharaman misalnya meninggalkan sebuah ibadah, meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa yang wajib tanpa udzur, meninggalkan membayar zakat. Ini adalah perkara-perkara yang disepakati tentang kemungkarannya. Maka jelas perkara-perkara tersebut masuk di dalam sabda Nabi SAW mungkaran. Barang siapa yang melihat di antara kalian adapun perkara yang makruh, perkara yang makruh, maka ini bukan sesuatu yang mungkar. Dia adalah sesuatu yang dibenci, bukan sesuatu yang diharamkan. Kan seandainya kita melihat di depan kita ada sebagian orang yang melakukan sesuatu yang dimakruhkan hukumnya, mengingkari sebuah kemungkaran, tentunya ini adalah sebuah kewajiban. Adapun sesuatu yang makruh, maka tidak diharuskan kita mengingkari perkara yang makruh tersebut apabila dilakukan oleh seseorang. Termasuk di antaranya adalah yang perlu kita perhatikan di sini apabila di sana terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang sebuah perkara, apakah perkara ini termasuk sesuatu yang diharamkan atau tidak? Apakah perkara ini adalah sesuatu yang mungkar atau tidak? Tentunya di sini perlu kita perhatikan. Berbeda dengan kondisi yang pertama tadi, di mana sebuah kemungkaran merupakan sesuatu yang disepakati bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran. Maka ini jelas kita ingkari. Tapi sebuah perkara terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah ini sesuatu yang pasti? Maka ini ada perincian. Kalau misalnya orang yang melakukan perbuatan tadi termasuk yang memandang itu adalah sebuah kemungkaran. Yang melakukan perbuatan tadi termasuk yang memandang itu adalah sebuah kemungkaran. Berarti dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah dan dia berpendapat itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka dalam keadaan seperti itu kita ingkari. Dalam keadaan seperti itu kita ingkari karena orang yang ada di depan kita memandang bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar. Baik. Tapi kalau ternyata orang yang ada di depan kita, kita tahu dia adalah seorang yang mengetahui, orang yang berilmu, dan kita tahu terjadi perbedaan pendapat, kemudian ternyata dia berpendapat bahwa itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang mungkar. Maka dalam keadaan demikian kita tidak mengingkari orang tersebut. Kita tidak mengingkari perbuatan tersebut. Banyak contohnya, misalnya
para ulama berselisih pendapat tentang misalnya apakah daging buaya ini termasuk yang dihalalkan atau diharamkan. Di sana ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Taib. Kalau yang di depan kita adalah menghalalkan. Nah, maka ya tidak bisa kita ingkari. Karena dia termasuk yang berpendapat ini adalah sesuatu yang halal. Tapi kalau yang ada di depan kita, dia memakan daging buaya dan dia meyakini itu adalah sesuatu yang haram, maka harus kita ingkari. Kita ingatkan, kamu memakan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini perlu kita ingatkan. Jadi di sana ada perkara yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama, itu adalah perkara yang diharamkan, termasuk sesuatu yang mungkar, dan di sana ada perkara-perkara yang di situ ada khilaf di antara ulama. Jadi perinciannya seperti yang tadi kita sebutkan. Man ra'a minkum mungkaran, apa yang dilakukan? Apabila kita dengan mata kita atau melihat dengan ilmu kita sampai kepada kita tentang perbuatan yang mungkar tadi, ghayyirhu biyadih, maka adalah dia mengubahnya dengan tangan. Mengubah maksudnya adalah menjadikan, ada dua makna ya, di antaranya yang pertama adalah menghilangkan. Ya, menghilangkan yang awalnya terjadi kemungkaran, kemudian kita hilangkan sehingga kemungkaran tersebut tidak ada. Tentunya ini adalah derajat yang paling tinggi. Atau termasuk di antara makna merubah di sini adalah mengubah dari kemungkaran yang besar, kemudian kita rubah menjadi kemungkaran yang kecil. Jadi kalau tidak bisa menghilangkan secara total, maka kita berusaha untuk memperkecil kemungkaran tersebut. Hmm. Demikianlah syariat itu datang untuk menghilangkan sebuah mudarat atau mengurangi kemudaratan tersebut. Ini dua-duanya masuk dalam ucapan Nabi SAW, "Falyughayyirhu", maka adalah dia merubahnya. Dan lam di sini adalah lamul amr, lam yang menunjukkan tentang perintah, dan asal dari perintah adalah wajib. Ini menunjukkan bahwasanya mengingkari kemungkaran ini adalah perkara yang wajib. Dan kita sebagai seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, di antara cabang-cabang keimanan adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Wal mu'minatu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Ini perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Nah, orang-orang munafik mereka melarang dari sesuatu yang baik, menyuruh dengan sesuatu yang mungkar. Dan Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada segolongan kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala menyuruh. Ada sebagian kita yang beramar ma'ruf nahi munkar.
Dan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebab tingginya derajat umat Islam dan sebab mereka menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang, yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa kalian yang terbaik? Allah SWT menyebutkan sifatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya masing-masing dari kita mengamalkan dan merasa ini adalah sebuah tanggung jawab, setiap kali kita melihat kemungkaran, kita mengingkari sesuai dengan kemampuan kita, niscaya ini adalah akan membawa kebaikan yang besar bagi kita semuanya. Dan ini adalah termasuk menolong agama Allah. Di saat ada orang yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan apa yang kita miliki berusaha untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan amar ma'ruf nahi munkar sekali lagi ini menjadi cabang keimanan, dan nanti akan disebutkan di akhir hadis. Dan dahulu orang-orang Yahudi, di antara sifat yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, mereka meninggalkan saling mengingkari kemungkaran. Allah mengatakan, lu'ina alladziina kafaru min bani Israel ala lisan Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkar 'aluh. Dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel di atas lisan Bani Maryam, yang demikian karena kemaksiatan mereka dan perbuatan atas yang bukan. Kemudian Allah menyebutkan, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran di antara mereka. Sehingga jangan sampai kita mengikuti jejak orang-orang Yahudi yang tidak saling kita mulai, Bapak Ibu sekalian, dari seorang suami mengingatkan istrinya, seorang istri mengingkari kemungkaran yang ada di rumahnya, seorang ayah, ibu juga demikian, seorang anak demikian. Kita rumah kita masing-masing untuk menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Jangan kita berdiam diri, biarkan kemungkaran dilakukan oleh suami, dilakukan oleh istri, dilakukan oleh anak. Karena kalau kita berdiam diri, bencananya adalah untuk semua, bukan hanya untuk orang yang melakukan dosa tersebut. Kan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW membuat permisalan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Permisalannya adalah seperti para pelayan naik perahu yang terdiri dari eh, dua tingkat. Kemudian mereka bergantian untuk mengambil air. Kemudian orang-orang yang berada di bawah yang mengambil air, mereka harus naik ke atas. Mereka bermusyawarah satu dengan yang lain dan mengatakan bahwa kita tidak
melubangi kapal yang kapal kita, melubangi bagian bawahnya sehingga kita bisa mendapatkan air tanpa mengganggu saudara-saudara kita yang ada di atas. Seandainya ucapan ini mereka lakukan dan dibiarkan oleh saudara-saudara mereka yang ada di atas, maka akan tenggelam semuanya. Air akan masuk dan menenggelamkan semuanya, baik yang melubangi maupun yang tidak melubangi. Tapi ingatkan yang ada di atas supaya jangan melubangi yang berada di atas Sabah dilewat orang-orang yang ada di bawah, maka ini disebab keselamatan mereka. Perumpamaan kita beramal ma'ruf nahi munkar, kita telah menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian beliau mengatakan yughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah dengan tangannya. Merubah dengan tangannya bisa maknanya adalah dengan tangan. Ya, seperti misalnya menyingkirkan atau dia memutus seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat ketika melihat ada sebagian orang Islam yang memakai jimat, ketika tahu itu adalah jimat diputus, ya diputus, dirusak. Ini adalah bagian dari mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan di antara maknanya adalah mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan. Jadi dalam bahasa tangan itu maknanya bisa, namun tangan yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maksudnya bukan demikian, tapi maknanya adalah tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu. Tangan yang sesuai dengan keagungan Allah. Kenapa kita katakan demikian? Karena dalil yang lain menunjukkan ya tidak boleh memaknai tangan di dalam ayat dan juga hadis tersebut dengan makna jadi kita memahami dalil secara keseluruhan. Dan di sana ada yang menunjukkan bahwa memahami atau mengartikan dengan kekuasaan Allah ini adalah sesuatu yang benar. Afwan, suaranya terputus, Ustaz. Suara Sudah ada, Ustaz. baik. Sampai mana tadi Pak yang terputus tadi sampai mana? Sekali lagi, kata tangan di sini maknanya adalah kekuasaan. Karena memang di dalam bahasa Arab terkadang kata yad itu maknanya adalah kekuasaan. Tetapi untuk sifat tangan bagi Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maknanya adalah tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditakwil dengan kekuasaan karena kita harus memahami dalil secara keseluruhan dan di sana ada dalil disebutkan di situ tangan Allah dan tidak bisa diartikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya tentunya di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Itu adalah opsi yang pertama. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, karena semua orang memiliki kekuasaan. Tidak semua orang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Dia hanya sekedar bawahan, dia hanya sekedar orang kecil, sementara yang ada di depan dia ini adalah petingginya, yang ada di depan dia adalah orang tuanya, yang di depan dia adalah suaminya misalnya, maka orang tersebut berada di bawah kekuasaan istri, di bawah kekuasaan suami, anak di bawah kekuasaan orang tua, seorang bawahan di bawah kekuasaan pimpinan. Maka bagaimana seandainya kita tidak bisa merubah dengan kekuasaan kita? Nabi SAW mengajarkan fabilisanihi, maka adalah dia merubah dengan lisannya. Bagaimana merubah dengan lisannya? Merubah dengan lisannya adalah dengan menasehati, ya, menasehati, menyebutkan dalil yang menunjukkan keharaman, dalil yang menunjukkan tentang kewajiban. Nah, ini merubah kemungkaran dengan lisannya. Atau masuk di dalam merubah kemungkaran dengan lisannya, seseorang dengan gerakan mulutnya atau suara dari mulutnya, mungkin dengan mengatakan atau dengan isyarat-isyarat seperti itu dengan lisannya, maka bisa juga ya dia mengingkari sebuah kemungkaran, ya, menunjukkan ketidakridhaan, ketidaksenangan, dan dia lakukan itu dengan lisannya. Bahkan sebagian ulama ada yang memasukkan dengan lisannya di sini adalah juga dengan tulisan. Ya, karena dia adalah sebenarnya ucapan tetapi diungkapkan dengan tangan. Jadi kalau dengan tangan tadi adalah dengan kekuasaan yang dia miliki, tapi lisan di sini masuk di dalamnya dengan lisan dia, dengan ucapan dia, atau dengan ucapan yang tertulis. Ya, dia mengirim surat misalnya. Ya, atau dia nulis di status misalnya. Atau dia nulis dengan men-chatting secara langsung, maka itu juga termasuk mengingkari dengan lisan. Fa'ilam yastati', kalau dia tidak mampu dengan lisannya, bukan orang yang pandai berbicara, bukan orang yang pandai menulis, atau misalnya dikhawatirkan terjadi perkara yang lebih besar, mudarat yang lebih besar apabila dia mengingkari dengan lisan atau tulisan, fa biqalbihi, maka dia melarang dengan kalbunya, dengan kalbunya. Itu bagaimana? Mengingkari dengan kalbunya adalah dengan membencinya, benci dengan perbuatan tersebut. Dia tahu itu adalah perkara yang haram dilakukan di depannya, maka dia membenci perbuatan tersebut. Berangan-angan seandainya perbuatan tersebut hilang. Bukan dia diam kemudian menikmati kemungkaran tersebut. Ada kebencian di dalam hatinya dan berkeinginan seandainya kemungkaran tersebut segera hilang dan juga lenyap. Maka ini adalah tingkatan yang ketiga. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Itu dengan cara membenci. Wadzalika adhaful iman, dan yang demikian adalah keimanan yang paling lemah. Yang paling tinggi adalah dengan kekuasaan.
Memang kita punya kekuasaan sebagai bapak rumah tangga, sebagai kepala sekolah, ketua RT, atau bupati, atau yang lain. Maka kita mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan kita. Ya, kalau tidak mampu maka dengan lisan. Kalau tidak mampu maka dengan qalb. Wadzalika adhaful iman, dan yang demikian adalah iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah menunjukkan bahwasanya tingkatan terakhir ini jangan sampai tidak ada di dalam diri seseorang. Kalau ada kemungkaran ya minimal dia membenci kemungkaran tersebut. Karena kalau sampai hilang, tidak ada kebencian, dan yang ada adalah kecintaan justru. Ya meskipun dia mungkin tidak ikut melakukan secara zahir, tapi di dalam hatinya ada kesenangan, menikmati kecintaan terhadap kemungkaran tadi, maka dia terkena dosanya. Dia juga berdosa karena wadzalik adhaful iman, iman yang paling rendah adalah membenci kemungkaran tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentunya menunjukkan tentang keutamaan beramar ma'ruf nahi munkar, atau bahkan kewajiban, dan hendaknya kita melihat aturan batasan-batasan beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga apa yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu, membawa kebaikan. Jangan sampai justru ketika kita mengingkari kemungkaran terjadi mudarat yang lebih besar, terjadi kemungkaran yang lebih besar. Dan ini perlu tentunya pemahaman. Dan menuntut ilmu sebelum beramal ma'ruf nahi munkar tentunya adalah sebuah perkara yang harus, ya, hendaklah kita beramar ma'ruf nahi munkar di atas ilmu. Karena kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar hanya berdasarkan semangat, tidak berdasarkan ilmu, maka dikhawatirkan kerusakan yang terjadi ini lebih besar daripada kebaikan yang kita inginkan. Hmm. Hmm. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan terkait dengan penjelasan hadis yang ke-34, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan setelah ini kita ingin mendengar dari para jamaah sekalian. Mungkin di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hadis ini, kami persilahkan. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan materi hadis ke-34 ini yang Masya Allah kita bisa mengambil hikmahnya, ibrohnya, dan kita bisa mengamalkan tentunya. Untuk itu kita langsung ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Ana persilakan bagi yang ingin bertanya langsung. Nah, langsung sudah ada yang bertanya Ustaz. Ada dua, saya persilakan dulu. Tadi Rafli ya. Rafli Amanda mungkin Ukhti ya. Tafadol dimatikan saja videonya. Langsung bertanya. Tafadol. Rafli. Assalamualaikum Rafli. Ya, Waalaikumsalam. Ini Oh, Afan, laki-laki, Afan. Pak. Ya, Afan, Afan. Ya, sebelumnya makasih Ustadz atas penjelasan hadisnya eh, ya. mengenai mencegah kemungkaran ya. Eh, kan sering kali ya kalau kita ngobrol gitu sama temen, sama tangga gitu. Kadang-kala yang awalnya ngobrolnya itu hal-hal yang mubah gitu, itu makin lama makin menjurus gitu. Kadang ngobrolnya ke arah gibah gitu, ngomongin orang lah, ngomongin
ini, ngomongin pemerintah segala macam. Nah itu kadang ketika obrolan itu semakin menjurus ke arah gibah kayak gitu, itu kita ada rasa segan gitu, mau berhenti terus pergi nggak enak gitu, mau lanjutin ngobrol juga gibah gitu. Nah itu gimana tuh Ustaz, kalau udah ada di situasi kayak gitu, sikap apa yang harus kita ambil gitu kalau lagi ngobrol tiba-tiba menjurus ke arah gibah, namimah dan sebagainya. Gitu aja Ustaz. Baik. Dari mana, Bapak? Bapak siapa dari mana tadi? Mas Rafli dari mana, Mas? Ya, Dari Indonesia sepertinya Ustadz kalau dari lihat namanya. baik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan pertanyaan yang baik sekali. Apabila kita sedang ngobrol, dan ini tentunya sesuatu yang sering terjadi dan setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian di tengah-tengah obrolan kita mulailah lawan bicara melakukan ghibah atau fitnah atau mungkin bercanda yang kelewatan atau kata-kata kotor atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang mungkin terjadi dalam majelis. Maka bagaimana sikap yang baik ketika kita berhadapan dengan situasi seperti tadi? Ada beberapa yang tentunya hendaknya kita lakukan dan dalam hal ini jangan sampai kita mengikuti perasaan, adalah kita mengikuti dalil. Yang pertama, kita berusaha untuk mengingatkan, sampaikan ya di dalam majelis, maksudnya ini ghibah, menyebutkan aib, menyebutkan kejelekan saudara kita, dan ini adalah dosa besar. Jangan kita lanjutkan. Dan kalau kita melakukan ghibah atau menyebutkan kejelekan saudara, maka dikhawatirkan kejelekan kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak siapa di antara kita yang tidak memiliki, maka kita berusaha untuk memberikan nasihat. Dan banyak orang-orang yang di majelis yang insya Allah mereka sudah paham bahwa ghibah itu tidak boleh. Dan dengan kita menyampaikan, semoga yang demikian menjadi peringatan bagi mereka. Sehingga setiap setelah itu, ketika pertama, ketika melihat kita demikian sikapnya, maka mereka tidak akan mengulang lagi yang demikian di ketika duduk duduk bersama kita. Atau demikian pula ketika mereka duduk bersama yang lain. Dan di antara faedahnya juga mereka tahu bahwasanya kita ini bukan termasuk orang yang suka mengorek-ngorek kesalahan saudara. Ya, buktinya kita di hadapan mereka pun melarang kita untuk mengumbar kesalahan saudara kita. Jadi mereka tahu bahwasanya kita ini bukan termasuk orang yang suka suudzon atau suka membicarakan kejelekan orang lain. Justru kita sibuk dengan kejelekan kita. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ikut serta. Jangan sampai kita sambut ghibah tersebut, kemudian kita tambah-tambah, oh iya saya juga melihat demikian dan demikian dan seterusnya. Ya, kita ingatkan lawan bicara kita. Kemudian yang kedua di antaranya adalah kewajiban kita adalah berhenti, tidak ikut serta berbicara. Kemudian yang ketiga, kalau itu
tidak bermanfaat kita nasihati, mereka terus membicarakan kejelekan orang lain, maka dalam keadaan demikian kita tinggalkan majelis tadi. Kita tinggalkan majelis tadi. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama di sini. Barakallahu fikum. Ya, kita meninggalkan. Gak enak dong sama teman-teman karena ditinggalkan. Kalau kita merasa tidak enak dengan mereka, tentunya lebih tidak enak lagi kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang apabila malu dengan makhluk, maka adalah dia lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan dari Akhi Rafli. Semoga berkenan Akhi jawabannya. Berikutnya ada penanya kita ke Amerika Ustadz. Tafadol Umu Amar. Ya, jazakumullah khairan, Akhi Angga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ahsanallahu ilaikum. Ustadz mohon penjelasannya tentang nahi munkar dalam kehidupan sosial Ustadz. Kalau di negara barat, biasanya kalau kita keluar rumah, semuanya udah kemungkaran Ustadz. Ketika kita misalnya mengajak anak-anak keluar, apalagi kalau musim panas begini, Ustadz, biasanya restoran-restoran itu buka meja di luar gedungnya, di luar restorannya. Sehingga mereka minum minuman, eh, kemudian dengan baju yang misalnya terbatas. Nah, yang seperti ini bagaimana melakukan nahi munkarnya dan menjelaskan kepada anak-anak yang kebetulan anak-anak kami di sini antara remaja dan sudah dewasa muda. Karena ada celetukan dari anak juga mengatakan, Ibu ini kan kita di barat, ya tidak apa-apa. Nah, sejauh mana tidak apa-apanya nih Ustadz? Karena saya jadi khawatir tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Kemudian Ustadz, misalnya kita juga melihat situasi dunia, misalnya di sini adalah Palestina. Terus kita tidak punya akses apa-apa untuk menghentikan dan seterusnya. Apakah nanti ada pertanggungjawaban yang harus atau yang ditanyakan oleh Allah kepada kita sebagai umat Muslim yang melihat kezaliman di sana? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Jazakumullah. baik. Uh, Barakallahu fikum kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman ya, Umu Amar Ustadz. Ummu Ammar dari Amerika yang telah menanyakan hal yang berkaitan dengan mengingkari kemungkaran di sebuah negeri yang di situ memang bukan negeri Islam, dan ketika kita keluar rumah maka kita sudah mendapatkan eh, kemungkaran. Bagaimana sikap kita dengan keadaan seperti itu? Tentunya yang hendaknya kita lakukan adalah pertama, apabila kita memang sudah tahu di musim seperti itu akan banyak kemungkaran yang kita lihat, maka kita berusaha untuk memperkecil dan seseorang tidak keluar kecuali memang ada keperluan yang mendesak, karena tentunya melihat sesuatu yang diharamkan ini bukan perkara yang ringan, dan apalagi di sana ada anak-anak kita yang mereka masih berdarah muda,
dan belum bisa mengontrol dirinya, mengontrol syahwatnya, dan melihat ini adalah menjadi sebab di antara sebab-sebab perzinaan, dan apabila itu menjadi sebuah kebiasaan maka akan hilang ya di dalam dirinya mungkin kecemburuan, kemungkaran menjadi sesuatu yang biasa, sehingga bukan hanya ketika itu dia mengatakan tidak apa-apa, tetapi mungkin dalam keadaan yang lain, bahkan ketika dia pulang ke Indonesia pun maka akan mengatakan adalah sesuatu yang tidak masalah. Jadi harus kita ingatkan anak-anak kita dan katakan kepada mereka dalam keadaan seperti ini ya kita jangan keluar kecuali memang ada keperluan yang mendesak. Kita berada di dalam rumah kita, menjaga agama kita dan juga agama anak-anak kita ini eh, tentunya lebih baik dan lebih selamat untuk kehidupan akhirat kita. Wallahu taala a'lam. Nah, Satu lagi, satu lagi tadi pertanyaannya tentang Palestina, Ustaz. Akses yang terbatas tapi ingin menolong mencegah kemungkaran di sana gitu. ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang terjadi di Palestina tentunya ini menjadikan orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, ada keislaman, menjadikan mereka bersedih. Bagaimana tidak, mereka adalah saudara-saudara kita se-Islam, sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sekarang ini. Dalam keadaan terkepung, kemudian dizalimi, dibom, dan ditembak dan seterusnya. Sementara mereka adalah banyak yang merupakan anak-anak, para wanita, orang-orang yang lemah. Tentunya ini adalah sebuah kezaliman. Masing-masing di antara kita yang memiliki iman dan juga Islam tentunya bersedih. Kita ingin menolong. Maka hendaklah kita berusaha untuk menolong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan masing-masing dari kita bisa berdoa, meminta kepada Allah semoga Allah menjaga mereka, mengangkat kesusahan mereka, menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan itu bisa dilakukan masing-masing dari kita di tempatnya masing-masing. Kita selipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ketika sujud, sebelum salam, sepertiga malam yang terakhir. Dan jangan kita menganggap ini adalah sesuatu yang besar dan saya adalah orang yang kecil, satu di antara jutaan. Apakah doa saya didengar? Seorang berdoa kepada Allah dan dialah Allah SWT yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Kemudian juga yang bisa membantu dengan hartanya, memberikan bantuan berupa materi, maka adalah dia membantu dengan hartanya. Dan kebanyakan tidak bisa dia mengirim sendiri, dia harus melalui perantara, melalui lembaga. Kalau memang niat kita adalah supaya harta kita sampai kepada mereka, ya kita harus sungguh-sungguh dalam mencari lembaga yang terpercaya. Cari ya lembaga-lembaga yang resmi dan kita mengetahui manhaj mereka adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena di sana ada lembaga-lembaga yang tidak amanah, memanfaatkan keadaan. Ya, mereka membuat video, mereka membuat gambar dan seterusnya supaya kaum muslimin simpati, mengirimkan uang. Tapi ternyata uang tidak disampaikan kepada saudara-saudara kita. Jadi jangan mengatakan, ah, yang penting saya kirimkan saja. Kita harus lihat siapa yang merupakan perantara tersebut. Bahkan di sana ada sebagian eh, lembaga yang ternyata dia gunakan harta-harta seperti itu untuk kepentingan terorisme. Jadi bukan untuk membantu kaum muslim, justru malah ingin menghancurkan kaum muslimin. Nah, ini hati-hati ya, sehingga kita mencari eh, lembaga-lembaga yang memang sudah direkomendasikan oleh para ulama, para asatidzah, dan mereka telah eh, selama ini dikenal telah melaksanakan amanah, menyampaikan bantuan tersebut kepada saudara-saudara kita di sana. Jadi yang bisa kita lakukan, ya kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang tercela tentunya adalah orang Islam yang tidak peduli sama sekali dengan keadaan saudara-saudara kita di sana. Tidak membantu secara materi, mendoakan juga tidak pernah. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa saudara-saudara kita apabila mereka meninggal dan masing-masing dari kita akan meninggal dunia. Meninggal di atas tauhid, di atas keislaman, maka ini adalah sebuah keberuntungan, sebuah kesuksesan. Sehingga dan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus memahami yang demikian, telah ditakdirkan oleh Allah, dan orang Islam yang meninggal dunia tempat kembali mereka adalah surga. Dan di waktu yang sama, selain kita beriman dengan takdir, kita juga berusaha dengan doa dan juga berusaha untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita. Apabila itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita bukan termasuk orang yang tercela. Dan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, semoga dimudahkan kita bisa menjawab pertanyaan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya dan kesabaran antum. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang beriman, yang berusaha untuk menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat, terutama di keluarga kita sendiri, sehingga yang demikian bisa menjadi tambahan kebaikan bagi kita di hari kiamat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang tadi diberikan, kemudian jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari para peserta kajian. Insya Allah ini menjadi catatan pahala buat Ustadz sebagai pemateri, sebagai narasumber kita malam ini yang mengajarkan kepada kita salah satu kitab sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya, di bulan berikutnya. Dan Ana mewakili Bumiku Mengaji memohon maaf kepada Ustadz, kepada para peserta kajian apabila ada kekurangan dalam membawakan materi atau kajian malam ini, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah milik manusia. Dan insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Ana tutup dengan doa. Dan bagi para penanya yang sudah bertanya tadi memiliki pertanyaan atau raise hand, mohon nanti bisa di
simpan dulu, dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan. Untuk itu Anda tutup kajian malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus, Iyakumullah. Ustaz. Ya khair, Pak. Masyaallah. Iya. Iya, sehat-sehat terus, Ustaz. Tadi nampaknya batuk. Alhamdulillah. Betul, Pak. Betul. Iya. Afwan, Ana Iyakumullah. kemarin waktu ke Belanda nggak ini apa, Ana udah balik ke Indonesia kan gitu. Tapi Ana lihat Oh iya, iya. di kajian apa di grup WA eh, Pak Masyaallah. Tahid, ya Alhamdulillah, Masya Allah Antum Ustaz ya. tinggalnya dulu di mana, Pak? Kalau Ana di selatan Ustaz, Afwan di utara, Di mana itu? di Groningen Ustaz. Oh, Pak Masyaallah. Ustadz kan di Amsterdam bersama Pak Said di Amsterdam. Saya Iya, di betul. Groningen Ustaz. Jadi dua jam lah kalau naik kereta. Apaan? 3 jaman lah naik kereta Ustaz. Hmm. Itu yang dekat apa? Bendungan itu ya? Ya sudah dekat itu sekitar 1 jaman Ana ke bendungan itu. Hmm. Masya Allah, Masya Ustadz Allah. ke sana Ustadz, ke bendungan yang terbesar itu udah. Iya, iya. Anak ke sana. Masya Allah Ustadz ya. Di atas ini ya, di atas permukaan tanah gitu ya, apa Iya, lautnya betul. Ustadz. Iya. Ya Ustadz, sehat-sehat terus Ustadz. Iya. Sampai Jazakumullah bertemu. khair. Wajah khair Ustadz. Sampai bertemu di Barakallah. pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiik. Ya, Ana Masya izin Allah. live Ustadz. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.